never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Francesco Bagnaia juara di MotoGP Amerika 2025, bos Ducati Davide Tardozzi akhirnya tenang, meskipun Marc Marquez alami nasib sial. Balapan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, menjadi panggung bagi Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan perdananya musim ini. Pembalap Ducati Lenovo itu memanfaatkan insiden yang menimpa rekan setimnya, Marc Marquez, yang terjatuh saat memimpin balapan. Kemenangan ini membuat bos Ducati, Davide Tardozzi, merasa bangga dan lega setelah awal musim yang penuh tekanan. Balapan di Austin kali ini menyajikan ketegangan sejak awal. Setelah drama prabalapan, seluruh pembalap akhirnya menempati posisi start sesuai hasil kualifikasi. Balapan yang seharusnya berlangsung 20 putaran dikurangi menjadi 19 lap akibat pertimbangan kondisi lintasan. Marc Marquez, yang start dari pole position, langsung melesat di tikungan pertama, mengamankan posisi terdepan. Adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, juga menunjukkan performa impresif dengan mempertahankan posisi kedua setelah start. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang memulai start dari posisi ke-6, tampil agresif dan terus menempel duo Marquez. Di awal lomba, Marquez menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan keunggulan hingga 1 detik dalam 2 putaran pertama. Sementara itu, Bagnaia masih berusaha melewati Alex Marquez yang tampil solid di posisi kedua. Usaha keras Bagnaia akhirnya membuahkan hasil pada lap keempat. Dengan memanfaatkan kecepatan di trek lurus panjang, Bagnaia berhasil menyalip Alex di tikungan 1. Namun, tantangan sebenarnya baru dimulai. Saat itu, Marquez sudah unggul 1,6 detik di depan. Alih-alih mengecilkan jarak, Bagnaia justru melihat Marquez semakin menjauh. Sang juara dunia 8 kali itu terus menambah keunggulannya hingga mencapai 2,2 detik. Kepercayaan diri dan agresivitas Marquez terlihat jelas, tetapi nasib berkata lain. Momentum penentuan terjadi di lap ke-6 ketika Marquez mengalami insiden di tikungan 4. Ban belakangnya kehilangan cengkeraman, membuatnya terjatuh dan tergelincir keluar lintasan. Meskipun ia segera bangkit dan melanjutkan balapan, posisinya anjlok ke urutan ke-18, tertinggal hingga 28 detik dari Bagnaia yang kini memimpin. Marquez mencoba bangkit dan mengejar ketertinggalan, tetapi motornya mengalami masalah pada bagian injakan kaki akibat benturan keras. Setelah 4 lap mencoba bertahan, akhirnya ia memilih masuk ke pit dan mengakhiri balapannya lebih cepat. Sementara itu, di depan, Bagnaia semakin nyaman dengan keunggulan lebih dari 3 detik atas Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, yang tampil konsisten sepanjang balapan berhasil mengamankan posisi ketiga. Bendera finish akhirnya berkibar dengan Bagnaia melewati garis pertama, diikuti oleh Alex Marquez dan Di Giannantonio. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Bagnaia di musim 2025 setelah beberapa balapan awal yang kurang memuaskan. Bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, tak bisa menyembunyikan rasa bangga dan leganya. Dalam wawancara usai balapan, ia mengaku sempat khawatir dengan performa timnya musim ini, terutama setelah Bagnaia mengalami beberapa kesulitan di seri sebelumnya. Ini adalah hasil yang sangat penting bagi kami. Pecco menunjukkan mentalitas seorang juara dengan tetap tenang dan memanfaatkan peluang yang ada. Kami tentu merasa sedih atas insiden yang menimpa Marc, tetapi ini bagian dari balapan, ujar Tardozzi. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim Ducati yang terus melakukan pengembangan motor agar semakin kompetitif di setiap seri. Kami akan terus bekerja keras untuk menjaga momentum ini dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Francesco Bagnaia mendapatkan tambahan poin berharga yang membantunya naik ke posisi atas klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara itu, Marc Marquez harus menerima kenyataan pahit setelah gagal menyelesaikan balapan. Balapan berikutnya akan berlangsung di Jerez, Spanyol, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Bagnaia. Ia berharap bisa mempertahankan performa positifnya dan kembali bersaing untuk kemenangan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan akan segera bangkit untuk menebus kesalahannya di Amerika.
Pembalap Spanyol itu memiliki rekor impresif di Jerez, sehingga diharapkan bisa kembali bersaing di papan atas. MotoGP 2025 masih panjang, dan persaingan semakin memanas. Akankah Bagnaia bisa menjaga momentumnya? Ataukah Marquez akan membalas kekalahannya di balapan berikutnya? Kita tunggu aksi seru mereka di Jerez. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati Davide Tardozzi mulai memahami karakter Francesco Bagnaia. Tanda positif, Bagnaia temukan feeling balapan meski diasapi Marquez di sprint race MotoGP Amerika 2025. Francesco Bagnaia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah kembali finish di podium dalam sprint race MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas, Kota, Minggu, 30 Maret 2025, dini hari. Meski harus puas di posisi ketiga di belakang Marc Marquez dan Alex Marquez, sang juara dunia 2 kali mengaku mulai merasakan perkembangan positif dalam performanya. Bagnaia memulai balapan dengan start yang apik. Dari posisi ke-6, ia langsung menyodok ke depan dan bahkan sempat memimpin balapan setelah melakukan manuver brilian di tikungan pertama. Persaingan ketat terjadi di lap pertama, di mana Bagnaia dan Alex Marquez sempat mengovertake Marc Marquez setelah sang pembalap Ducati Lenovo itu hampir kehilangan kendali akibat sliding yang ekstrim. Namun, dominasi Bagnaia tidak bertahan lama. Marc Marquez, yang memang dikenal sebagai penakluk kota, dengan cepat merebut kembali posisi terdepan. Bagnaia akhirnya harus puas finish di posisi ketiga dengan selisih 1,918 detik dari Marc. Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan seri sebelumnya, dan Bagnaia melihat hasil ini sebagai langkah positif dalam upayanya kembali bersaing untuk kemenangan. Dalam wawancara dengan situs resmi MotoGP, Bagnaia mengungkapkan optimismenya setelah sprint race ini. Itu adalah balapan yang hebat, karena untuk pertama kalinya saya merasa punya kesempatan. Kami telah bekerja keras, saya telah bekerja keras, dan kami semakin mendekat, ujar Bagnaia, dikutip dari Crash. Bagnaia mengakui bahwa ia sempat kehilangan feeling dengan motornya sejak tes pramusim hingga 2 seri awal, tetapi kini mulai menemukannya kembali. Saya tahu jalannya masih panjang, tetapi sayangnya saya kehilangan sedikit feeling di awal tes terakhir dan dalam 2 balapan pertama. Jadi mempertahankan pace yang sama tidak mudah, tetapi kami bekerja keras dan mulai menemukannya kembali, lanjutnya. Salah satu tantangan terbesar Bagnaia saat ini adalah menemukan kecepatan yang lebih baik di awal balapan. Ia mengaku kehilangan waktu berharga di beberapa lap pertama, yang akhirnya membuatnya kesulitan mengejar duo Marquez. Start saya sangat bagus, saya mencoba melakukan sesuatu di tikungan pertama dan berhasil. Tapi saya masih perlu bekerja lebih keras untuk beberapa lap awal, karena di lap kedua, ketiga, dan keempat saya kehilangan terlalu banyak waktu, jelasnya. Bagnaia menyoroti bahwa dalam 3 lap awal, ia kehilangan 1,5 detik dari Alex Marquez, yang dianggapnya terlalu banyak. Setelah itu, saya bisa menjaga pace yang sama dengan mereka. Tapi saya butuh awal yang lebih kuat untuk bisa benar-benar bertarung, tambahnya. Davide Tardozzi mulai memahami karakter Francesco Bagnaia. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengaku semakin memahami karakter Francesco Bagnaia. Menurutnya, Bagnaia adalah tipe pembalap yang membutuhkan waktu untuk menemukan ritme terbaiknya, tetapi begitu ia mendapatkan feeling yang tepat, performanya akan meningkat drastis. Saya melihat Bagnaia mulai kembali ke bentuk terbaiknya. Dia memang pembalap yang butuh memahami motornya secara menyeluruh sebelum bisa mengeluarkan performa maksimal. Hari ini dia menunjukkan tanda-tanda positif, dan itu penting untuk kepercayaan dirinya ke depan, ujar Tardozzi. Tardozzi juga menambahkan bahwa tim akan terus bekerja untuk memberikan setup terbaik bagi Bagnaia agar ia bisa lebih kompetitif sejak awal balapan. Kami tahu dia punya kecepatan, tinggal bagaimana membuatnya lebih konsisten sejak lap pertama. Jika dia bisa memperbaiki hal itu, saya yakin dia bisa kembali bertarung untuk kemenangan, tambahnya. Saat ini, Bagnaia tertinggal 36 poin dari Marc Marquez dalam klasemen sementara.
Ia mengakui bahwa rekan setimnya di Ducati Lenovo itu mungkin masih menyimpan sesuatu untuk balapan utama nanti. Namun, ia yakin bisa menantang Alex Marquez dalam balapan penuh. Balapan besok akan sangat panjang. Saya pikir pilihan ban belakang mungkin bukan soft karena tingkat keausannya cukup tinggi. Jadi kita lihat nanti, ujar Bagnaia. Tapi Mark mungkin mengontrol sedikit hari ini, jadi kita lihat besok. Namun, pertarungan antara saya dan Alex akan mungkin terjadi. Kami akan mencoba yang terbaik, berusaha bertarung melawan mereka, dan melihat apakah kami bisa membuat langkah lebih maju, tutupnya. Dengan peningkatan performa yang ditunjukkan di sprint race, para penggemar MotoGP tentu berharap Francesco Bagnaia bisa tampil lebih kompetitif dalam balapan utama. Akankah ia mampu menantang dominasi Marc Marquez di kota? Kita tunggu hasilnya di balapan utama MotoGP Amerika 2025. Masih jauh dari Marc Marquez, Francesco Bagnaia tegaskan ingin kembali ke perasaan saat kendarai GP24. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yakin bahwa finish di posisi ke-10 dalam sesi praktis, latihan, MotoGP Americas 2025 tidak mencerminkan kemajuan signifikan yang telah ia capai. Meskipun hasil tersebut tampaknya kurang menggembirakan, Bagnaia tetap optimis terhadap performanya di lintasan. Pembalap asal Italia ini memulai harinya dengan cukup baik, mencatat posisi ke-6 dalam sesi pagi yang berlangsung di lintasan basah. Namun, di sesi sore yang berlangsung di trek kering, ia harus puas berada di posisi 10 besar terakhir. Meski demikian, ia tetap mendapatkan akses langsung ke kualifikasi 2, Q2, yang merupakan keuntungan besar dalam persaingan MotoGP. Yang menjadi perhatian adalah 5 pembalap Ducati lainnya berhasil mendominasi 5 posisi teratas. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah Bagnaia bisa bersaing di level yang sama dengan rekan setimnya, Marc Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap percaya diri dan yakin bahwa dirinya berada di jalur yang tepat. Untuk pertama kalinya pada Jumat, saya senang dengan perasaan saya terhadap motor, kata Bagnaia dikutip dari Crash. Saat lintasan basah, saya sangat senang. Biasanya saya butuh waktu lebih lama untuk bisa kompetitif dan sejak lap pertama saya merasa baik. Sore ini, seluruh sesi berjalan baik. Saya hanya membuat keputusan yang salah dengan menggunakan ban depan lunak di 10 menit terakhir. Kita tahu bahwa saya selalu kesulitan untuk membuat ban itu bekerja. Pembalap Ducati lainnya lebih baik dalam hal itu dan saya tahu itu salah satu titik lemah saya. Meskipun menghadapi kesulitan dalam pemilihan ban, Bagnaia mengungkapkan bahwa ia tetap puas dengan progres yang dicapainya. Menurutnya, aspek pengereman dan masuk tikungan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan seri sebelumnya. Perasaan saat pengereman, perasaan saat memasuki tikungan lebih baik, dan ini adalah sesuatu yang kami cari. Kami mencoba memecahkan masalah kami sesi demi sesi, dan saya pikir kami semakin mendekati perasaan terbaik saya. Saat ini, di trek ini, saya merasa jauh lebih baik daripada di Thailand, jadi saya harus terus melaju seperti ini, tambahnya. Keunggulan dalam kondisi sulit menjadi salah satu aspek yang terus ia kembangkan. Bagnaia telah menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan di berbagai kondisi lintasan, dan ini menjadi modal penting baginya untuk tetap kompetitif di musim ini. Namun, dengan performa yang masih belum mampu menandingi Marc Marquez, muncul spekulasi bahwa Bagnaia mungkin lebih cocok kembali ke pengaturan motor Ducati GP24 yang digunakannya tahun lalu. Meski demikian, juara dunia 2 kali itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali menggunakan paket GP24 sepenuhnya, tetapi lebih pada mengembalikan perasaan yang ia miliki saat mengendarai motor tersebut. Bahasa Inggris saya tidak begitu bagus, tetapi yang ingin saya jelaskan adalah bahwa saya ingin kembali ke perasaan saya terhadap GP24. Bukan benar-benar kembali ke GP24, katanya. Juga karena jelas bahwa motor baru memiliki potensi yang lebih baik. Marc menunjukkannya. Jadi saya tidak perlu kembali. Saya hanya ingin memiliki perasaan yang sama terhadap motor tahun lalu. Tetapi di trek ini, saya merasa jauh lebih baik. Jadi saya sudah senang.
Bagnaia saat ini menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara MotoGP 2025. Ia terpaut 15 poin dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua dan 31 poin dari pemimpin klasemen, Marc Marquez. Dengan persaingan yang semakin ketat dan dominasi Marc Marquez yang belum terpatahkan, Bagnaia harus terus meningkatkan performanya jika ingin tetap bersaing dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Sprint race yang akan berlangsung pada Sabtu, 29 Maret 2025, akan menjadi kesempatan bagi Bagnaia untuk membuktikan kemampuannya dan mendekatkan diri ke puncak klasemen. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada kemajuan yang telah dicapai, Bagnaia berharap bisa menemukan kembali kenyamanan yang ia rasakan saat mengendarai Ducati GP24, tetapi dengan keunggulan tambahan yang dimiliki oleh motor baru. Akankah ia mampu menyaingi Marc Marquez dan kembali ke jalur kemenangan? Semua mata akan tertuju padanya dalam balapan akhir pekan ini. Musim MotoGP 2025 telah dimulai dengan dominasi yang mencolok dari Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan di dua seri pembuka di Thailand dan Argentina. Keberhasilan ini menempatkannya di puncak klasemen sementara dan menimbulkan kekhawatiran bagi rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan juara dunia bertahan, merasa posisinya terancam dan mendesak manajemen tim untuk mengambil langkah strategis guna menghadapi dominasi Marquez. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati telah membawa dampak signifikan. Dengan cepat, ia mampu menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP24 Hybrid dan menunjukkan performa luar biasa. Kemenangan beruntun di dua seri awal membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap terkuat di lintasan. Keberhasilannya ini tidak hanya mengukuhkan posisinya di puncak klasemen, tetapi juga menegaskan bahwa adaptasinya dengan motor Ducati berjalan sangat baik. Di sisi lain, Francesco Bagnaia menghadapi tantangan berat. Sebagai juara dunia bertahan, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun, hasil yang kurang memuaskan di dua seri awal membuatnya merasa perlu melakukan perubahan. Bagnaia menyadari bahwa untuk dapat bersaing dengan Marquez, diperlukan motor yang sesuai dengan gaya balapnya dan mampu mengimbangi kecepatan rekan setimnya tersebut. Menanggapi situasi ini, manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengumumkan bahwa tim akan menggunakan mesin Desmosedici GP24 untuk musim 2025 dan 2026. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa mesin GP25 yang dianggap belum memenuhi ekspektasi. Tardozzi menyatakan bahwa mesin GP24 telah terbukti andal dan kompetitif, sehingga menjadi pilihan yang lebih aman untuk digunakan dalam dua musim ke depan. Langkah ini juga merupakan respons terhadap permintaan Bagnaia yang merasa lebih nyaman dengan karakteristik mesin GP24 murni. Dengan kembali menggunakan mesin ini, diharapkan Bagnaia dapat mengeluarkan performa terbaiknya dan memberikan perlawanan sengit kepada Marquez. Tardozzi dan tim Ducati yakin bahwa dengan dukungan penuh dan strategi yang tepat, Bagnaia mampu kembali ke jalur kemenangan. Menjelang seri berikutnya di Circuit of the Americas, COTA, persiapan intensif dilakukan oleh tim Ducati. Bagnaia fokus pada penyesuaian setup motor dan strategi balap untuk menghadapi tantangan di sirkuit yang dikenal menuntut keterampilan teknis tinggi ini. Sementara itu, Marquez yang tengah berada di puncak performa, tentu akan berusaha mempertahankan dominasinya. Kehadiran dua pembalap papan atas dalam satu tim tentu menimbulkan dinamika tersendiri. Persaingan antara Marquez dan Bagnaia diharapkan dapat mendorong keduanya untuk terus meningkatkan performa. Namun, manajemen tim harus memastikan bahwa persaingan ini tetap sehat dan tidak mengganggu harmoni tim. Tardozzi menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama antara kedua pembalap untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mempertahankan dominasi Ducati di MotoGP. Meskipun Ducati menunjukkan dominasi awal musim ini, tim-tim lain seperti Yamaha dan Honda tidak tinggal diam. Mereka terus berupaya meningkatkan performa motor dan strategi balap untuk menantang dominasi Ducati. Kehadiran pembalap-pembalap berbakat di tim-tim pesaing juga menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Para penggemar MotoGP tentu menantikan persaingan sengit antara Marquez dan Bagnaia di sisa musim ini. Duel antara keduanya diharapkan dapat memberikan tontonan menarik dan menambah daya tarik kejuaraan.
Selain itu, performa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga dinantikan untuk memberikan variasi dalam persaingan di papan atas. Dominasi awal Marc Marquez di musim MotoGP 2025 telah memicu respons strategis dari tim Ducati dan Francesco Bagnaia. Dengan keputusan untuk kembali menggunakan mesin Desmosedici GP24 murni, diharapkan Bagnaia dapat mengimbangi performa Marquez dan mempertahankan reputasinya sebagai salah satu pembalap terbaik. Persaingan internal di tim Ducati, ditambah dengan tantangan dari tim-tim lain, menjanjikan musim MotoGP 2025 yang penuh aksi dan drama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, dikabarkan meminta General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, dan manajer tim, Davide Tardozzi, untuk segera mengakomodasi keinginannya kembali menggunakan Ducati Desmosedici GP24 murni. Permintaan ini muncul setelah Bagnaia merasa bahwa versi hibrida GP24 yang saat ini digunakan tidak sepenuhnya sesuai dengan gaya balapnya yang mengandalkan cengkeraman ban belakang. Ducati Desmosedici GP24 dikenal memiliki karakteristik yang kuat pada bagian belakang, rear end, memberikan cengkeraman optimal bagi pembalap yang mengandalkan akselerasi keluar tikungan. Sebaliknya, versi hibrid GP24 yang saat ini digunakan telah mengalami modifikasi untuk meningkatkan performa pada bagian depan, front end, sesuai dengan preferensi pembalap seperti Marc Marquez yang terkenal dengan gaya balap agresif pada bagian depan motor. Perbedaan ini menjadi krusial mengingat gaya balap Bagnaia yang lebih mengutamakan stabilitas dan traksi pada ban belakang. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia mengungkapkan bahwa meskipun GP24 hibrid menawarkan peningkatan pada aspek tertentu, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya di lintasan. Gaya balap setiap pembalap MotoGP sangat mempengaruhi preferensi mereka terhadap karakteristik motor. Bagnaia, dengan gaya balap yang halus dan mengandalkan cengkeraman ban belakang, membutuhkan motor yang memberikan traksi optimal pada bagian belakang. Sementara itu, Marc Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati, memiliki reputasi sebagai pembalap yang agresif pada bagian depan motor, sehingga modifikasi pada GP24 hibrida lebih sesuai dengan kebutuhannya. Permintaan Bagnaia untuk kembali ke GP24 murni menimbulkan tantangan bagi tim Ducati dalam menyeimbangkan kebutuhan dua pembalap utamanya. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa motor yang digunakan sesuai dengan preferensi masing-masing pembalap untuk memaksimalkan performa di lintasan. Di sisi lain, konsistensi dalam pengembangan motor juga penting untuk menjaga keunggulan kompetitif tim secara keseluruhan. Sebagai General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna memiliki peran penting dalam keputusan teknis terkait pengembangan motor. Dall'Igna dikenal sebagai sosok yang terbuka terhadap masukan pembalap dan selalu berusaha mengakomodasi kebutuhan mereka. Namun, keputusan untuk kembali ke GP24 murni bukanlah hal yang sederhana, mengingat investasi dan waktu yang telah dicurahkan untuk mengembangkan versi hibrid. Sementara itu, Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyadari pentingnya kenyamanan dan kepercayaan diri pembalap terhadap motor yang mereka kendarai. Tardozzi kemungkinan akan berdiskusi intensif dengan Bagnaia untuk memahami secara detail kendala yang dihadapinya dengan GP24 hibrid dan mencari solusi terbaik, baik itu melalui penyesuaian pada motor saat ini atau mempertimbangkan kembali penggunaan GP24 murni. Marc Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati, telah menunjukkan adaptasi yang cepat dengan GP24 hibrid. Gaya balapnya yang agresif pada bagian depan motor membuatnya cocok dengan karakteristik GP24 hibrida. Marquez bahkan mencatatkan waktu impresif dalam beberapa sesi uji coba awal musim, menunjukkan bahwa motor tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun, keberhasilan Marquez dengan GP24 hibrid tidak serta-merta menghilangkan validitas permintaan Bagnaia. Setiap pembalap memiliki kebutuhan unik, dan apa yang bekerja untuk satu pembalap belum tentu bekerja untuk yang lain. Permintaan Bagnaia ini dapat mempengaruhi arah pengembangan Ducati Desmosedici ke depannya. Tim teknis Ducati mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyediakan dua konfigurasi motor yang berbeda atau mencari solusi teknis yang dapat mengakomodasi kedua gaya balap tersebut dalam satu paket. Selain itu, keputusan ini juga dapat mempengaruhi strategi Ducati dalam menghadapi musim balap selanjutnya.
Dengan persaingan yang semakin ketat, memiliki motor yang sesuai dengan kebutuhan pembalap menjadi kunci untuk meraih kemenangan dan mempertahankan dominasi di MotoGP. Permintaan Francesco Bagnaia untuk kembali menggunakan Ducati Desmosedici GP24 murni menyoroti pentingnya penyesuaian motor dengan gaya balap individu pembalap. Tim Ducati, di bawah kepemimpinan Gigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan dua pembalap utamanya. Keputusan yang diambil akan berdampak signifikan pada performa tim dan arah pengembangan motor di masa depan. Dengan mempertimbangkan semua faktor, langkah selanjutnya yang diambil oleh tim Ducati akan menjadi penentu dalam upaya mereka meraih kesuksesan di musim MotoGP mendatang.